Kali ini saya ingin melakukan pemeriksaan sistem operasi yang digunakan pada PC atau laptop yang saya gunakan dengan cara menggunakan command prompt. Pertama-tama tekan tombol Windows plus R untuk membuka dialog run. Ketika sudah muncul, lalu ketikkan cmd dan tekan enter. Di jendela command prompt ketikkan sistem info untuk mengetahui sistem apa saja yang ada. Jika sudah, tekan enter, maka informasi tentang sistem operasi akan ditampilkan. Semua ini merupakan sistem operasi yang ada pada laptop saya, dan kelebihan dari sistem operasi yang saya gunakan itu kapabilitas yang mendukung berbagai macam perangkat keras dan perangkat lunak, user friendly, fitur keamanan, fitur produktivitas, dan itu saja. Oke, kali ini saya ingin menginstal aplikasi atau software yang ada pada laptop saya. Pertama-tama kalian harus sudah mendownload aplikasi yang kalian gunakan. Di sini saya ingin menginstal sebuah CPU Z. Pertama klik saja, lalu tekan accept the agree, terus next terus sampai muncul instalan, lalu diinstal, dan jika sudah terinstall akan muncul menu finish. Lalu ini tampilan pada CPU Z. Aplikasi yang kedua yaitu sebuah aplikasi Figma. Di sini aplikasi Figma langsung masuk ya. Tunggu loading, dan jika sudah akan masuk ke dalam menu gini, kalian tinggal login saja menggunakan akun yang sudah ada atau harus register dulu ya. Untuk yang kedua, di sini saya menginstal Firefox. Untuk penginstalan Firefox sama saja ya, kalian harus download dulu dan baru double klik untuk menginstalnya. Di sini karena saya pernah mendownload tapi sudah saya hapus, jadi yang restore defaultnya saya tidak checklist, lalu tekan reinstall. Tunggu hingga proses instalan selesai. Jika sudah selesai, akan otomatis masuk ke dalam aplikasinya. Dan yang keempat, saya menginstal Khaled Code. Itu sebuah aplikasi video ya. Sini tinggal bebas aja, kalian mau pilih yes atau no. Sini saya pilih no, lalu saya installin modenya normal, lalu next saja sampai muncul menu install, lalu diinstal. Tunggu prosesnya. Jika sudah, kalian tekan finish, dan untuk melihat aplikasinya kalian bisa ke menu bawah ya, menu search atau Windows. Maka akan ada tampilan aplikasi Khaled Code-nya. Dan untuk aplikasi kelima, saya menginstal OBS karena saya sudah menginstal OBS, jadi enggak saya install lagi. Cara menginstalnya sama saja ya. OBS ini untuk merekam layar. Di sini saya ingin melakukan pengecekan sistem saya melalui CPU Z. Di sini pertama-tama saya ingin melakukan pengecekan pemakaian memori. Untuk melakukan mengecek pemakaian memori pada CPU Z, kalian terlebih dahulu mendownload aplikasi CPU Z-nya. Lalu jika sudah, kalian
buka aplikasi CPU-Z, dan di dalam aplikasi CPU-Z klik pada memori, maka akan ditampilkan spesifikasi tentang memori yang ada pada PC atau laptop yang digunakan. Jadi ini spesifikasi memori saya. Dan yang kedua, saya ingin mengecek penyimpanan internal pada CPU-Z. Nah, itu tidak memberikan informasi tentang penyimpanan internal SSD atau HDD, maka digunakan File Explorer. Pergi ke File Explorer, lalu pada disk PC kalian pilih saja local disk C atau D, dan klik kanan pada drive yang ingin diperiksa, kemudian pilih properties. Maka di tampilan awal general akan ditampilkan penyimpanan internal kalian. Lalu yang ketiga, kecepatan pengaksesan. Untuk melakukan pengecekan kecepatan pengaksesan pada CPU-Z, berada pada memori, dan untuk mengetahui kecepatan pengaksesan ada pada drum frekuensi. Nah, dan ini dia drum frekuensi. Kali ini saya ingin melakukan pengecekan tentang koneksi perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, audio, dan koneksi internet apakah berfungsi atau tidak. Pertama-tama saya ingin melakukan pengecekan pada perangkat keyboard. Nah, untuk melakukan pengecekan pada keyboard, pergi ke device manager, lalu pilih hardware and sound, lalu pilih device manager. Lalu kalian cari dan klik pada keyboard, maka akan ada dua menu, keyboard standar, PS atau dua keyboard. Kalian pilih itu, lalu kalian klik kanan dan kalian pilih properties. Maka di tab general, lihat status perangkat. Jika tertulis this device is working properly, maka keyboard berfungsi dengan baik. Dan untuk melakukan pengecekan pada perangkat mouse, kalian sama seperti sebelumnya, buka device manager dan kalian cari dan klik make an outer pointing device, lalu klik kanan pada perangkat mouse dan pilih properties, dan maka akan di tab general lihat status perangkat. Jika tertulis this device is working properly, berarti mouse berfungsi dengan baik. Dan untuk melakukan pengecekan pada perangkat audio, kalian pergi ke kanan bawah, lalu kalian pilih icon speaker, lalu pilih select and sound input, dan kalian pilih more volume setting. Dan pada menu advance kalian pilih output device atau input device bebas dan pencet itu untuk mengetahui jika ada masalah atau untuk memperbaiki masalah. Dan untuk melakukan pengecekan pada perangkat koneksi internet, kalian bisa menggunakan command prompt yang sebelumnya atau kalian menekan Windows plus R untuk memunculkan command prompt-nya, dan ketik pada command prompt ping google.com. Jika menerima balasan, berarti koneksi internet berfungsi dengan baik. Oke, kali ini saya ingin membuat codingan kalkulator sederhana dengan menggunakan aplikasi VS Code atau Visual Studio Code. Untuk membuat codingan kalkulator, kalian harus mempunyai aplikasi VS Code-nya terlebih dahulu, dan jika sudah terinstall, masuk pada File Explorer untuk membuat sebuah folder yang dimana folder tersebut dinamai dengan kalkulator atau bebas saja. Dan jika sudah, kalian masuk pada aplikasi VS Code-nya dan buka
open folder, lalu pilih folder yang telah dibuat sebelumnya. Dan jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian klik pada kalkulator dan ada tulisan new file. Di situ kalian perlu membuat 3 file, yaitu pertama index.html dan style.css dan script.js, yang dimana masing-masing tersebut mempunyai kode program yang berbeda, dimana pada index HTML yaitu untuk tampilan awal dan style CSS itu untuk memperbagus sebuah desainnya, dan JavaScript itu digunakan untuk menambahkan interaksi dan fungsi. Dan jika sudah dibuat foldernya, pertama pada index HTML kalian masukkan kode program yang tertera di sini, dan pada style CSS juga dimasukkan kode program berikut, dan pada JavaScript pun sama saja, harus masukkan kode program berikut. Dan jika sudah, pada indeks HTML kalian klik kanan, lalu pilih open in default browser atau open in other browser. Di sini saya ingin membuka di Chrome, maka saya membuka yang open in other browser. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian bisa langsung memasukkan angka-angka yang kalian inginkan, layaknya seperti kalkulator biasanya. Dan juga ada riwayat perhitungan yang dimana akan memunculkan riwayat hasil kita menghitung di kalkulator ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.